Kami sangat konsisten, terus berupaya keras untuk melakukan renegosiasi kontrak, apapun juga, karena itu menyangkut kepentingan bangsa kita, menyangkut penerimaan negara kita, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi jangan ada istilah bahwa karena ada kepentingan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Apapun, siapapun dia, yang menyangkut kepentingan, yang merugikan negara, harus kita sikat. Terima kasih. Pak Prabowo akan menambahkan? Masih ada waktu? Silakan, singkat. Saya ingin memberi tanggapan sambil juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang tanggal 1 Juli berhasil tanda tangan renegosiasi kontrak tangguh. Dari kontrak yang merugikan bangsa Indonesia, akhirnya harga bisa naik dan kita sekarang diuntungkan 250 triliun sampai selesai. Terima kasih. Pak, justru itulah kontrak itu berbunyi bahwa tiap 4 tahun harus dinegosiasi. Jadi justru pada tahun 2008, Pak Hatta masih ingat, saya berbicara dengan Presiden China, Hu Jintao. Saya sendiri jatuh ke Beijing, siap negosiasi, tetapi begitu saya tinggalkan, tidak ada negosiasi apapun dilaksanakan oleh pemerintah. Bahwa kemudian dilakukan 4 tahun kemudian, itulah bunyi kontrak yang ditandatangani pada waktu itu, bahwa tiap 4 tahun harus negosiasi. Jadi sebenarnya tidak ada yang spesial, bahwa naiknya iya. Nah iya, kita terima kasih juga naiknya itu, tapi itulah jalan kontrak itu berbunyi begitu. Supaya celah, jangan terjadi kerugian, itu masalahnya tentang itu. Ya, kalau kita lihat cuplikan tadi Mas Faisal bahwa dari kubu Prabowo Hatta menyebut ada keberhasilan pemerintah SBY ini dalam renegosiasi kontrak penjualan gas tangguh pada 1 Juli lalu. Tanggapan Anda seperti apa? Setahu saya belum ada penandatanganan 1 Juli itu. Baru sebatas wacana, tapi mungkin saya salah juga ya. Tapi tolong dicek. Menurut saya apa ya? Tiba-tiba perak gitu ya. Jadi perlu konfirmasi lah menurut saya. Saya juga akan mencari gitu, tapi too good to be true gitu kelihatannya. Walaupun kalau benar ya harus kita puji. Tapi pada saat yang sama seperti tadi dikatakan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba itu mengamanatkan undang-undang 1 tahun setelah undang-undang ini diberlakukan, renegosiasi itu harus terjadi. Itu udah 5 tahun tidak beres-beres. Berarti ini suatu hal yang wajar sebenarnya. Jadi seharusnya sudah seperti ini. Enggak, maksud saya renegosiasi kok yang untuk Minerba enggak. Gitu kan. Jadi mungkin ada 1 dari 100 gitu yang renegosiasi, dan itu pun masih question mark ya. Tugas kita bersama-sama lah untuk mengkonfirmasikannya. Tapi faktanya yang diamanatkan oleh undang-undang pun pemerintah abai. Oke, kalau Mas melihat pernyataan dari Pak JK mengatakan ini renegosiasi sudah kita bahas di tahun 2008, tapi begitu saya turun nggak ada yang melanjutkan, dan sekarang baru disetujui begitu. Betul. Dan mengatakan ini hal-hal yang sebenarnya sudah selazimnya. Betul, seingat saya dulu ketua tim renegosiasinya adalah Sri Mulyani waktu dia Menteri Keuangan. Nah, yang berkepentingan tentang itu. Setelah itu memang tidak ada perkembangan yang diberitakan gitu ya. Tiba-tiba ini timnya enggak tahu saya siapa juga, tiba-tiba sudah ditandatangani kata Pak Prabowo itu ya. Jadi ini harus dikonfirmasi. Mas Rian melihat hal ini bagaimana? Ya, kalau secara filosofi dari kontrak SPA, Sales Purchase Agreement atau gas Sales Agreement itu memang selalu ada klausal di mana dalam jangka waktu tertentu 6 bulan, 1 tahun, 4 tahun itu selalu dilakukan penyesuaian harga. Karena memang secara nature ini kan harga komoditi selalu naik turun. Jadi memang perlu dilakukan renegosiasi harga. Nah, ini yang jadi persoalan karena selama ini memang tidak terlihat sekali bahwa pemerintah tidak cakap dalam melakukan renegosiasi harga. Terhadap itu ya, kontrak kerja kita. Terakhir sekali, mohon Mas Riyad memberikan masukan untuk siapapun nanti yang akan menang, pengembangan energi alternatif seharusnya seperti apa? Singkat saja. Ya, pricing policy, ada panas bumi, ada solar panel, ada biomass, dan yang lebih penting lagi yang kemarin belum dibahas ini masalah PLTN.
pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan ini menjadi sangat penting sekali. Kita punya cadangan yang banyak di Bangka dan Kalimantan Barat, dan nuklir ini adalah energi ramah lingkungan, energi bersih, dan apa namanya aman. Di mana-mana pun di semua negara tuh sudah memakai nuklir. Kabarnya tahun 2017 kalau melihat ini bisa dibangun. Sekarang bagaimana pemerintah meyakinkan kepada masyarakat bahwa energi nuklir ini adalah salah satu energi alternatif yang bisa dikembangkan. Kita punya batan untuk Dan utamanya pasti niat yang luar biasa besar ya. Kita tidak bangun pun Malaysia akan bangun, risikonya juga kita kena gitu ya. Jadi mending bangun sekalian. Begitu. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih semuanya sudah hadir atas di waktunya. Bincang Pagi, menarik sekali perbincangannya. Dan pemirsa, itulah tadi Bincang Pagi Weekend hari ini atas nama kerabat kerja petugas. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Gilang Ayunda pamit. Saya Rodi Asyari, dan jangan lupa tanggal 9 Juli mencoblos nanti siapapun pilihan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.